Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mendapatkan informasi ada seseorang yang baru bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Saya minta tolong, siapa namanya? Oh, Paulus yang kemarin menghubungi ya. Coba Paulus maju dulu ke depan, memperkenalkan diri dulu supaya jemaat Tuhan kenal semua. Mari silahkan, Rabi Saul. Silahkan, tolong mic-nya, Van. Shalom Elohim. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Paulus Nainggolan dan tentunya bermarga Batak. Kalau ada di sini orang Batak, boleh angkat tangan. Gak ada ya? Saya dari Magelang, jemaatnya Opa Lukas Sutrisno, yang kebetulan ada keperluan datang ke Semarang dalam urusan mau usaha gitu. Jadi kemarin saya chat Om Nino, tanya jadwal ibadah. Sebelumnya hampir 3 minggu yang lalu juga saya pernah datang ke Semarang, bertepatan hari Jumat jam 7 saya datang ke sini untuk lihat apakah ada ibadah. Ternyata ada ibadah Sabat dan sudah berlangsung, dan itu juga sudah pas khotbah, mungkin udah pertengahan khotbah. Jadi saya kemarin hanya tanya ada jadwal ibadah lagi enggak di minggunya. Kebetulan pada saat itu memang enggak ada untuk minggunya, jadi ya udah saya langsung Sabtunya balik ke Magelang. Dan kemarin saya datang ke sini yaitu langsung tanya Pak Nino, oh ternyata kebetulan ada hari Minggu ini ibadah jam 8, ibadah Rison. Dan ya itu saya aturannya mau balik lagi, tapi karena ada ibadah ya ikutlah di sini ibadah gitu. Ya itu aja sih. Haleluya. Yang boleh saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk Bapak Yahweh. Ya silakan duduk Paulus. Selamat datang di Keilat Mawar Syaron. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini, di situ kita juga akan bersama-sama belajar tentang satu hal, yaitu jangan takut kotor, karena kotor itu baik. Apa artinya ini? Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam 2 kitab. Yang pertama di dalam kitab Titus atau kitab Titus pasal ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Yang kedua saudara siapkan kitab Yesaya pasal ke-64 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk saudara, silakan saudara menyimak dengan baik-baik. Yang pertama di dalam kitab Titus, di situ dikatakan, ingatkanlah mereka untuk tunduk kepada penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas agar mentaati aturan, sehingga menjadi siap terhadap setiap pekerjaan yang baik. Dengan tidak menghujat siapapun, tidak suka bertengkar, baik hati, sambil menunjukkan segala kelemah lembutan kepada semua orang. Karena dahulu kita pun tidak berpengertian, tidak patuh, disesatkan, menghambakan diri pada keinginan dan berbagai kenikmatan, dan hidup dalam dengki dan iri hati, menjijikkan, membenci seseorang terhadap yang lain. Namun ketika kebaikan dan kasih kepada manusia ditampakkan oleh Elohim Juru Selamat kita, bukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang ada dalam kebenaran yang telah kita lakukan, melainkan berdasarkan rahmat-Nya, Dia telah menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaruan Ruach HaKodes yang telah Dia curahkan atas kita dengan limpah melalui Yeshua HaMasyiah Juru Selamat kita.
supaya setelah dibenarkan oleh anugerah itu, kita dapat menjadi ahli waris berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Firman itu setia, dan berkenaan dengan hal itu aku menginginkan engkau untuk mendesak agar mereka yang telah percaya kepada Elohim dapat dengan hati-hati mengatur perbuatan-perbuatan baik. Hal-hal inilah yang baik dan berguna bagi manusia. Kemudian kita akan melihat di dalam kitab Yesaya atau Yesaya 64 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, namun kami semua menjadi seperti orang yang najis, dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis. Dan kami semua layu seperti daun, dan kejahatan kami seperti angin menghembus kami. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, dua ayat yang kita baca ini, atau dua ayat yang diucapkan oleh seorang rabi dan seorang nabi yang bernama Rabi Saul dan Yesaya ini, kalau kita perhatikan dua ayat ini adalah ayat-ayat yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Di sini saudara, kalau kita perhatikan, Rabi Saul itu memberitahu kita dengan jelas supaya kita itu tidak jemu-jemu melakukan kebaikan atau berbuat baik kepada setiap orang. Ya, jadi yang pertama saudara mesti memperhatikan dulu tulisannya Rabi Saul. Kalau kita perhatikan di situ, Rabi Saul itu sedang memberitahu kita supaya kita itu jangan jemu-jemu untuk melakukan kebaikan atau untuk berbuat baik. Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam kitab Titus tadi, di situ Rabi Saul itu sampai menekankan akan hal ini, saudara. Bahwa untuk yang namanya kebaikan, kita itu harus selalu siap. Yang kalau saya sebut dengan bahasa lain, Rabi Saul itu sedang memberitahu begini, pokok kalau untuk yang namanya kebaikan, sikap kita itu harus ada di posisi idle. Idle itu apa? Idle itu posisi siap, standby. Kalau sepeda motor posisi idle itu pas apa, saudara? Pas mesinnya nyala tapi persnelengnya netral. Nah, itu sikap yang idle. Sewaktu-waktu kendaraan sepeda motor ini dibutuhkan mau dipakai, tinggal masukkan gigi, gas, langsung jalan. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kitab Titus tadi, Rabi Saul itu bahkan sampai menekankan untuk sesuatu yang baik, kita itu harus selalu siap untuk melakukannya. Sehingga ketika sewaktu-waktu ada orang yang membutuhkan pertolongan dan kebaikan kita, maka di situ kita sudah siap untuk melakukan kebaikan itu. Ini kalau Rabi Saul, saudara-saudara sekalian. Ya. Tapi kalau kita perhatikan Nabi Yesaya, di situ seolah-olah Yesaya itu sedang menyanggah. Bahkan bisa saya katakan Yesaya itu seolah-olah seperti sedang mematahkan pengajarannya Rabi Saul. Kalau saudara perhatikan tulisannya Yesaya tadi, di situ dikatakan, tetapi sekarang kebenaran atau kebaikan kami seperti kain najis. Kain najis itu kain apa? Kain kotor. Kalau saudara ngerti gombal, pel, lah kira-kira kain najis itu seperti itu. Kain kotor itu seperti itu. Nah, kalau kita melihat ini saudara, Rabi Saul ngajari untuk berbuat baik, kita mesti selalu siap sedia. Tapi kalau kita perhatikan tulisannya Yesaya, nampaknya Yesaya ini seperti seolah-olah sedang menyanggah atau mematahkan perkataannya Rabi Saul. Nah, bagaimana ini saudara? Apakah di sini Yesaya bermaksud menyanggah atau mematahkan pengajarannya Rabi Saul untuk berbuat baik, saudara? Saya katakan tentu saja tidak, saudara. Di sini Yesaya itu bukan sedang menyanggah Rabi Saul.
Tapi Yesaya sedang memberitahu kita bahwa berbuat baik itu memang satu keharusan. Tapi ketika kita berbuat baik atau kita melakukan kebaikan, di situ kita mesti ngerti satu hal juga, bahwa sebaik apapun manusia itu, kebaikannya ternyata tidak bisa menjamin soal keselamatan jiwanya. Dengan kata lain, kebaikan itu bukan jaminan untuk masuk surga. Nah saudara, ketika kita diperhadapkan dengan satu pemandangan, katakanlah kita melihat seseorang yang saya katakan orang itu sosialnya tinggi, dia suka membantu orang lain. Seringkali di situ kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan yang sulit untuk kita jawab. Apalagi kalau sampai kita itu juga mendapatkan atau menerima kebaikan dari orang tersebut. Saya yakin nanti ketika kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan, ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Dan saya yakin kita akan cukup kesulitan untuk menjawab dengan berbagai pertimbangan kita. Ya, sekali lagi, ketika kita melihat ada orang yang sosialnya itu sangat tinggi, dia suka membantu orang lain. Lalu di situ kita ditanya, bagaimana menurut saudara? Ketika saudara melihat ada orang yang kebaikannya itu sangat luar biasa, sosialnya tinggi, orang itu tidak pernah menyakiti orang lain, dia selalu menolong orang lain. Lalu ketika ada acara perhelatan besar, acara donasi besar-besaran, orang itu adalah orang yang paling utama atau paling pertama membuka dompetnya untuk memberikan sumbangan yang besar juga untuk acara donasi atau acara amal tersebut. Dan banyak orang yang suka dengan orang itu, saudara. Tapi pertanyaannya begini, kira-kira kalau orang itu tidak percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua, menurut saudara, orang itu selamat atau tidak? Coba saudara jangan buru-buru jawab. Ya, kita melihat orang yang sosialnya tinggi. Terus orang itu tidak pernah menyakiti orang. Pokok hidupnya itu isinya sosial. Saya pernah ketemu dengan orang yang seperti ini. Orangnya tidak jauh dari sekitar sini ya, sebelah sini. Cuman orangnya sudah meninggal. Orang itu tidak pernah menyakiti orang lain. Dan banyak orang yang suka dengan orang ini, saudara. Tapi pertanyaannya, kalau orang itu tidak percaya Bapa Yahweh dan Yesua, kira-kira orang itu nanti akan selamat atau tidak? Pertanyaannya itu. Nah sekarang saudara jawab dengan tegas. Selamat atau tidak kira-kira? Tidak akan selamat. Dengan tegas saya katakan juga, tidak akan selamat. Maka di sini saudara, saya ingin mengatakan, dan saya memberitahu ini, saya harus mengatakan ini dengan tegas. Orang mau baiknya kayak apapun, tapi selama dia tidak percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua, dia tidak akan selamat. Kenapa saya harus memberitahu ini, saudara? Karena dari kelompok kita, orang-orang yang sama-sama menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, yang punya label pengagung Yahweh, dia juga percaya Yesua. Ada kelompok kita yang juga mengajar tapi lain soal kebaikan ini. Dia mengatakan, siapa bilang orang baik dari semua iman percaya tidak diselamatkan Bapa Yahweh. Buat saya, semua orang baik dari semua iman percaya, dia mau percaya Yahweh atau tidak, asal dia hidupnya baik, orang itu nanti pasti diselamatkan Bapa Yahweh. Alasannya apa? Karena Yahweh itu kan kasih, Yesua itu kan kasih. Jadi kasih Yesua itu tidak memandang dia dari iman percaya apapun. Saya katakan betul, kasih Bapa Yahweh dan Yesua itu tidak memandang
dari iman percaya manapun. Artinya Bapak Yahweh dan Yesua ketika mengasihi seseorang, itu tidak melihat, agamamu apa? Nek agamamu bukan agama Kristen, sorry, aku tidak bisa mengasihi kamu. Tidak, saudara. Bapak Yahweh dan Yesua itu bukan model yang seperti itu. Bukan model Tuhan yang seperti itu. Karena apa? Yesua sendiri ketika turun ke dunia ini, dia tidak pernah membawa yang namanya agama. Yang Yesua bawa itu cuma satu, pengajaran Bapaknya Yahweh. Maka seringkali saya ngomong apa? Yesua itu sebetulnya ketika melihat ke dunia ini, ada agama Kristen, ada agama Yahudi, ada agama Katolik, itu sajane bingung. Loh, pengajaranku kok dijenengi agama? Kok dikasih label agama? Padahal Yesua ketika turun ke dunia ini, dia tidak pernah membawa yang namanya agama. Tapi yang dibawa apa tadi? Pengajaran Bapaknya. Ya, jadi saya harus memberitahu yang pertama, karena ada kelompok orang yang sama-sama menyembah Bapak Yahweh, tapi bagi mereka semua iman percaya, orang-orang dari semua iman percaya itu akan diselamatkan ketika mereka selalu berbuat baik. Ini yang pertama. Maka ketika sekarang saya melihat ada anak-anak Bapak Yahweh yang juga punya jiwa sosial yang tinggi. Dia suka memberi, dia suka memberikan pertolongan kepada orang lain dalam bentuk apapun. Saya hanya ingin mengatakan berbahagialah saudara yang punya talenta memberi, tapi saudara juga percaya kepada Bapak Yahweh. Amin. Berbahagialah kalau saudara itu punya talenta memberi, tapi saudara juga percaya kepada siapa? Bapak Yahweh. Dan saya berani memastikan kebaikan yang saudara lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan saudara tetap akan diselamatkan. Karena apa? Karena kita percaya kepada siapa? Kita percaya kepada Sang Pengajar kebaikan itu, yang ternyata Sang Pengajar kebaikan itu sekaligus sebagai Sang Pemilik surga, yaitu Bapak Yahweh dan Yesua. Maka saya percaya setiap kebaikan yang saudara tabur itu tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Berbahagialah saudara, karena saudara itu punya talenta apa? Memberi. Punya talenta melayani Tuhan dengan harta saudara. Tapi saudara juga percaya kepada Bapak Yahweh. Nah, itu yang disebut bahagia, itu yang seperti itu. Tapi orang mau baiknya kayak apapun, selama dia tidak percaya kepada Bapak Yahweh, dengan tegas saya katakan, orang itu tidak akan pernah diselamatkan. Kenapa saya harus memberitahu ini, saudara? Kenapa saya harus memberitahu bahwa sebaik apapun manusia itu, kebaikannya tidak bisa menjamin soal keselamatan jiwanya. Kenapa saya kok mesti memberitahu ini? Saya harus memberitahu ini karena seringkali kita itu gampang terpengaruh dengan kebaikan yang kita lihat di dunia nyata. Namanya saja kebaikan, pasti indah. Bahkan tidak hanya indah, tapi sangat indah sekali. Coba saudara perhatikan gambar yang ada di depan ini. Menurut saudara, wanita yang menolong seorang ibu yang berjalan dengan tongkat untuk membantu dia jalan ini. Menurut saudara, apa yang dilakukan wanita ini baik enggak, saudara? Baik, bahkan saya katakan tidak cuma baik, tapi sangat baik. Dan saya juga yakin, saudara, ketika wanita ini melakukan kebaikan, saya yakin dia lakukan kebaikan itu dengan tanpa pamrih. Dan dia juga lakukan kebaikan itu bukan karena dia mau pamer kebaikan. Tapi saya percaya semua kebaikan yang wanita ini lakukan itu memang betul-betul keluar dari dasar jantung hatinya yang mengatakan apa? Ibu yang jalan pakai
pakai tongkat itu harus aku tolong. Karena lalu lintas di sini sangat rame. Ini sangat bahaya kalau ibu itu jalan nyebrang sendirian di saat lalu lintas sedang rame-ramenya. Kira-kira jantung hatinya itu ngomong seperti itu. Maka saya katakan apa yang dilakukan wanita ini saya percaya saudara. Itu betul-betul dilakukan tanpa pamrih, tanpa motivasi yang tidak baik. Dan dia bukan sedang mau pamer, tapi dari dasar jantung hatinya itu memang keluar satu kerinduan. Ibu itu harus aku tolong. Karena kalau tidak aku tolong, dia nyebrang ini bisa membahayakan jiwanya. Dan saya yakin juga saudara dan saya pasti sepakat. Kita mesti sepakat. Pemandangan yang kita lihat di depan ini adalah satu pemandangan yang sangat indah. Bahkan tidak hanya indah, tetapi ini adalah satu pemandangan yang menyejukkan bagi kita. Apalagi di waktu-waktu seperti sekarang ini, di mana kejahatan itu bukan semakin berkurang jumlahnya, tapi justru semakin meningkat. Nah, ketika kita melihat pemandangan seperti ini, saudara, saya yakin pemandangan seperti ini di waktu-waktu yang seperti ini, di mana kitab suci itu memberitahu kasih seseorang terhadap yang lain itu semakin pudar mendekati waktu kedatangan Yesus. Maka begitu kita melihat pemandangan yang seperti ini, saya yakin kita pasti sepakat. Ini adalah satu pemandangan yang tidak hanya menyejukkan mata kita, tapi ini juga satu pemandangan yang menyejukkan hati kita. Tetapi saya harus mengatakan, sayang, semua pemandangan yang indah ini ternyata tidak berarti di mata Bapak Yahweh ketika sudah berurusan dengan yang namanya keselamatan. Ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan. Saya yakin kita sepakat melihat pemandangan seperti ini. Ini pemandangan yang sangat indah. Dan ini menyejukkan mata dan hati kita. Ya, di saat zaman ini kondisinya bukan semakin baik. Kejahatan itu angkanya semakin meningkat. Lalu kita melihat yang baik-baik seperti ini, saudara. Saya yakin ini akan menyejukkan hati kita. Tetapi saya harus mengatakan, sayang, semua pemandangan yang indah dan menyejukkan hati ini, ternyata ini semua tidak berarti sama sekali di mata Bapak Yahweh ketika sudah berurusan dengan yang namanya keselamatan. Nah, sampai di sini saudara, ketika saudara mendengarkan saya mengatakan ini, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, Pak, masa sejahat itu sih Bapak Yahweh Tuhan kita? Masa kebaikan orang itu tidak bisa mempengaruhi betul-betul soal keselamatannya? Memang saya katakan saudara, kalau secara pikiran manusia kita, ketika melihat orang yang baik tapi dikatakan orang itu tidak selamat, ini akan membuat image Bapak Yahweh itu jadi jahat. Seolah-olah Bapak Yahweh itu jahat. Ya, jadi ketika kita melihat orang yang baik, tapi dikatakan orang itu tidak akan selamat selama dia tidak menerima Bapak Yahweh dan Yesua, maka di situ kalau orang itu tidak melihat dengan perspektifnya Bapak Yahweh soal keselamatan, maka di situ akan muncul satu image-nya Bapak Yahweh. Image-nya Bapak Yahweh apa? Jahat. Seolah-olah Bapak Yahweh itu jahat. Tapi kalau kita mau fair, saudara, ya kita mesti fair. Kalau kita mau fair, kalau kita mau bicara soal kasih dan kebaikan, bukankah Yesua itu lebih kasih dan Yesua itu lebih baik dari kebaikan dan kasih yang dilakukan oleh manusia manapun? Betul saudara? Ya, kalau kita mau fair dan kalau kita mau bicara soal kebaikan dan kasih, saya hanya mau tanya begini, bukankah Yesua itu lebih baik dan lebih kasih dibanding kebaikan dan kasih yang dilakukan oleh manusia
manapun. Buktinya apa? Buktinya ketika Bapak Yahweh itu mengambil rupa seorang manusia dalam diri Yesua. Bapak Yahweh turun ke dunia ini. Yesua itu tidak hanya turun terus ongklang-ongklang jalan-jalan di dunia ini. Tidak, saudara. Tapi Yesua sampai apa? Dia sampai mau mati hanya untuk orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Jadi kalau saudara sudah ngerti ini, kalau saudara sudah mau fair, ketika saudara melihat pemandangan yang ada di depan ini, lalu di situ saya katakan, mau baiknya kayak apa? Tapi selama orang itu tidak percaya Bapak Yahweh dan Yesua, dia tidak akan selamat. Lalu di situ muncul satu pertanyaan, masa Bapak Yahweh sejahat itu toh Pak? Ya, akan langsung muncul image jahat tentang Tuhan. Tapi di sini saya ingin memberitahu bahwa semua kebaikan itu ternyata tidak ada apa-apanya dengan kebaikan dan kasih yang sudah dilakukan oleh Yesua. Jadi kalau saudara sudah nemu pembandingnya seperti ini, nantinya kalau Bapak Yahweh itu tidak menyelamatkan orang baik yang tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan berarti Tuhan itu jahat. Nah ini yang mesti kita tanam dulu di pikiran kita. Kalau sekarang kita sudah ngerti dan mungkin sempat bertanya-tanya di dalam pikiran kita, masa sih orang yang baik itu nanti tidak akan diselamatkan hanya karena dia tidak menerima Yahweh dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Saya katakan pasti tidak. Karena firman yang dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, itu tetap harus digenapi. Baik itu untuk goyim maupun untuk orang-orang Yahudi harus digenapi. Kalau untuk orang Yahudi, ayat ini akan menggenapi bilangan 144.000 orang Israel yang akan diselamatkan. Tapi kalau untuk goyim, filternya ini. Filternya kebaikan dan menerima Yahweh dan Yesua. Kalau orang itu baik, tapi dia juga menerima sang pengajar kebaikan itu yang adalah sekaligus sang pemilik surga, saya bisa pastikan orang itu pasti selamat. Jadi sekali lagi saya harus mengulang-ulang. Barangkali ada di antara kita yang masih tidak terima. Masa orang yang baik nantinya tidak selamat? Bukankah itu akan membuat image Bapak Yahweh jahat? Jadi nantinya saudara, kalau saudara sudah ngerti ini, saudara sudah ketemu pembandingnya, itu kasih dan kebaikan yang dilakukan Yesua. Nanti kalau Bapak Yahweh tidak menyelamatkan orang baik yang tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan berarti Bapak Yahweh itu jahat. Tapi karena apa? Tapi itu semua sebetulnya karena kebaikan manusia di mata Elohim atau di mata Tuhan. Itu cuman seperti apa ini? Kain kotor yang hanya bisa menyelamatkan manusia dari jerat hukum dunia, tapi tidak bisa menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Nah ini yang kita mesti ngerti. Barangkali ada di antara kita yang masih tidak terima. Masa sih orang yang baik itu tidak akan diselamatkan? Kalau dia percaya Bapak Yahweh dan Yesus, dia mesti selamat. Tapi kalau dia tidak percaya dan menerima Bapak Yahweh dan Yesus, dia tidak akan selamat. Karena apa? Karena kebaikan manusia di mata Bapak Yahweh itu cuman seperti kain kotor, seperti yang dikatakan Nabi siapa tadi? Yesaya. Yesaya ngomong apa? Tetapi sekarang kebenaran atau kebaikan kami hanya seperti kain najis. Najis itu kan artinya apa? Kotor. Yang bisa atau yang hanya bisa menyelamatkan manusia dari jerat hukum dunia, tapi tidak bisa menyelamatkan dari hukuman kekal. Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kebaikan manusia itu tidak lagi jadi bahan pertimbangan Bapak Yahweh untuk menyelamatkan manusia. Seringkali saudara, misalkan katakanlah kita itu melihat
satu kasus atau katakanlah kita sedang menghadiri satu persidangan. Ya, ada orang melakukan kejahatan, dia dipenjara, lalu dia disidang, diputuskan hukumannya. Seringkali dalam satu kasus hukum ada hakim yang mempertimbangkan perbuatan baik terdakwa. Untuk apa, saudara? Untuk meringankan hukuman si terdakwa tersebut. Ya, seringkali kan kita melihat seperti itu ya. Setelah orang itu melakukan kejahatan, dia ditangkap polisi, dia dipenjara sebelum dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan menunggu sampai diputuskan pengadilan. Tapi ketika hakim itu melihat perbuatan baik terdakwa, hakim itu dilapori bahwa si terdakwa ini sekarang sudah merubah sikapnya. Dia menyesali perbuatannya, dan ketika diperhadapkan di meja hijau, setiap kali dia ditanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim, si terdakwa ini menjawab dengan jujur dan dengan sopan santun. Maka tidak jarang apa yang kita temui, saudara. Ada hakim yang mempertimbangkan perbuatan baik terdakwa untuk meringankan hukuman orang tersebut. Tapi kita mesti ingat bahwa ini kalau di ranah hukum dunia, ada hakim yang mempertimbangkan perbuatan baik terdakwa untuk meringankan hukumannya. Itu terjadi kalau di mana? Di ranah hukum dunia. Di mana kebaikan seseorang itu masih bisa jadi bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman. Bahkan mungkin bisa jadi melepaskan orang tersebut dari jerat hukum dunia. Tapi kita harus ingat sekali lagi, bagi Bapak Yahweh, sejak Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, kebaikan manusia itu sudah tidak lagi jadi bahan pertimbangan untuk keselamatan jiwa seseorang. Kalau di ranah hukum dunia, jiwa seseorang katakanlah dia vonisnya mati, setelah dia banding, hakim mempertimbangkan banyak hal. Satu di antaranya dipertimbangkan perbuatan baik terdakwa yang sudah divonis mati ini. Kemudian bisa enggak hakim itu kemudian memberikan keringanan hukuman? Dia tidak dihukum mati tapi dipenjara seumur hidup. Bisa enggak kira-kira? Bisa saja. Tapi sekali lagi ini kalau di ranah hukum dunia. Tapi di ranah hukumnya Bapak Yahweh, bagi Bapak Yahweh, begitu Adam dan Hawa itu sudah melanggar, dia tidak nurut Bapak Yahweh, supaya jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Saat itu kebaikan manusia tidak lagi jadi bahan pertimbangan Bapak Yahweh untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Bahkan ketika manusia itu menunjuk-nunjukkan atau manusia itu memamerkan perbuatan baiknya, di mata Bapak Yahweh itu cuma dianggap apa? Gombal mugio. Cuma dianggap apa? Kain kotor. Yang ngomong ini Bapak Yahweh loh saudara. Melalui mulutnya siapa? Yesaya. Bukan saya yang ngomong. Ya ketika kita tunjuk-tunjukkan kebaikan kita. Ya, dulu saya sering melihat seperti itu. Ada orang ngasih makan tukang becak, ngasih makan pemulung, ngasih makan anak jalanan. Terus orang itu saya dapat informasi melalui screenshot yang dikirim ke saya. Dipasang, dinaikkan ke status. Supaya orang-orang tahu kalau dia habis berbuat baik. Habis ngasih makan tukang becak, ngasih makan pemulung, ngasih makan anak jalanan. Itu ditunjuk-tunjukkan. Padahal saudara ngerti, kalau menurut Yesaya, ketika itu ditunjuk-tunjukkan, sama Bapak Yahweh cuma dilihat apa? Gombal. Ya, Bapak Yahweh cuma melihat begini ke bawah. Gombal. Gitu loh. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, tidak usah kita itu pamer setelah kita melakukan satu kebaikan. Maka saya ingat dulu ketika remaja di tempat ini mengadakan bakti sosial ke apa itu panti apa jenenge orang tua itu apa panti Wreda Mbek Jompo padha enggak sih sama ya
ke panti jompo. Waktu itu sebetulnya saya tidak mau. Apa yang kita berikan meninggalkan jejak identitas dari Kehilat Mawar Sharon. Itu saya tidak suka. Cuman pada waktu itu ada yang protes. Oh ya tidak bisa Pak. Harus ngerti ini orangnya dari mana. Ya sudahlah. Daripada ribut berkepanjangan kamu atur saja. Tapi saya sudah memberitahu nanti begitu selesai serahkan bantuan ini kepada yang ngurus di panti itu. Setelah itu jangan meninggalkan jejak identitas kehilat kita. Tulis saja NN, no name. Supaya apa? Biar Bapak Yahweh yang melihat. Dan Bapak Yahweh yang akan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Karena saya juga tidak mau saudara. Itu diketahui orang, terus apa? Bapak Yahweh ngomong, gombal. Bagaimana kira-kira saudara? Lah, jadinya kayak apa? Sia-sia toh kita melakukan satu perbuatan yang baik. Ya, jadi ketika manusia itu menunjuk-nunjukkan atau pamer perbuatan baiknya, ternyata di mata Bapak Yahweh itu cuman gombal kain kotor. Dan masih melalui Yesaya saudara, ada yang Bapak Yahweh ingin katakan juga kepada kita tentang kebaikan. Yaitu bahwa kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh binatang. Semua makhluk hidup itu suka dengan kebaikan karena kebaikan itu sangat nyaman. Nah ini yang kedua yang Bapak Yahweh ingin katakan kepada kita soal kebaikan. Bahwa kebaikan itu bisa dilakukan siapa saja. Ini artinya, kalau kamu sampai bisa melakukan kebaikan, ora usah pamer. Karena kebaikan itu hal yang lumrah dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Oleh manusia manapun, semua orang di dunia ini kalau dia punya niat, dia bisa melakukan kebaikan. Jangankan manusia, binatang, hewan itu juga bisa melakukan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu sangat nyaman. Ya coba saudara keloni, punya anjing di keloni seperti ini. Maka anjing itu akan membalas kebaikan, pelukan hangat yang saudara berikan kepada anjing itu. Dia akan membalas, entah bagaimana caranya dia akan balas. Saya ingat dulu punya anjing saudara. Setiap anjing itu sangat saya sayangi sekali. Ya, anjing itu saya sayang, namanya Boni saya ingat. Nah karena dia ngerti tak sayang, sering tak lus-lus, sering tak ajak main. Setiap pagi alarm saya untuk bangunin saya sekolah itu anjing saya. Setiap jam 5:30 anjing saya ini mesti naik ke kasur terus saya didilati. Ya disenggol-senggol, disuk-suk gitu. Nek saya tidur ngelungker, ringkel gitu ya dia pokok di ringkelannya itu. Dia pengen saya peluk gitu loh. Nek saya tahu ya tak peluk kayak turu sisan. Saya ingat itu saudara. Ya jadi kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk dilakukan siapa ini? Binatang. Karena ternyata kebaikan itu sesuatu yang nyaman. Jangankan manusia, binatang juga dengan yang namanya kebaikan. Coba saudara perhatikan, kalau kita itu baik sama anjing, pasti anjing itu akan ingat kebaikan yang kita berikan dan dia juga akan balas kebaikan kita, saudara. Tapi coba saudara perhatikan juga, begitu kita jahati anjing itu, wadah anjing kita, misalkan kita orang yang tidak suka sama anjing, wadah anjing dibawa ke sandal, atau diambilin batu, nek perlu dibualang sisan. Saudara perhatikan, anjing itu punya insting yang kuat, dia punya memori yang kuat. Dan dia seperti punya kontak batin dengan anjing-anjing yang lainnya, dimanapun anjing itu ada. Artinya anjing di Semarang dengan anjing di Jakarta, saya perhatikan itu seperti punya kontak batin, saudara. Saya ingat, saya dulu pada waktu diajak pelayanan Pak Yakub ke Jakarta, saya waktu itu menginap di rumah saudaranya Pak Yakub, di satu komplek. Di situ karena kami harus pelayanan pagi-pagi, berangkat pagi-pagi, karena kita mau dari Jakarta, mau keliling ke Bandung, mau keliling ke Cimahi. Waktu itu kita harus berangkat pagi-pagi. Pelayanan di Jakarta itu kalau tidak salah jam 10 pagi. Tapi saya ingat waktu itu saya bangun jam
3 kalau enggak setengah 4 pagi. Saya mandi dulu, setelah saya mandi gantian Pak Yakub. Pak Yakub mandi, nah pada saat Pak Yakub mandi ini saya keluar rumah, saya jalan-jalan di kompleks saudara. Waktu itu saya enggak lihat, di sekitar saya ada anjing itu saya enggak tahu. Saya waktu itu sambil jalan-jalan saya lihat ada tanah kosong, saya lihat di situ. Karena udaranya sejuk enak, saya berhenti di situ. Tapi saudara tahu, tiba-tiba dari belakang saya itu ada orang teriak-teriak, weh, sini. Ini gembor apa? Gembori siapa? Tapi kira manggil saya, ternyata manggil anjingnya. Ternyata anjingnya itu lolos keluar dari rumah, terus ngejar saya. Tapi begitu sampai di belakang saya, anjing itu ngeranggeh saya. Anjing itu ngeranggeh saya, minta tangan saya gitu loh. Ya tanganku mbok dianu ini, ngajak salaman gitu loh. Kira-kira seperti itu. Terus buntutnya kipat-kipit begini. Nah kita tahu anjing itu kalau buntutnya kipat-kipit gini berarti dia apa? Seneng dengan orang itu. Nah terus yang ngejar ini ngomong sama saya, Pak, mohon maaf sekali ya Pak, mohon maaf sekali. Oh enggak apa-apa, dia enggak ngapa-ngapain saya kok. Ini anjing yang baik, tak lus. Terus diajak pulang lagi saudara. Ya jadi dari sini kita bisa tahu saudara, kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh binatang. Maka tadi saya katakan apa? Saya punya anjing di Semarang, tapi anjing itu entah bagaimana saya tidak tahu. Itu seperti punya ikatan batin dengan anjing-anjing lainnya dimanapun anjing itu ada. Sehingga ketika saya dikejar anjing di Jakarta, dia tidak nyatek saya, dia tidak ngapa-ngapain saya. Karena saya yakin instingnya anjing itu bisa ngerti kalau orang ini orang yang sayang dengan binatang. Dia orang yang sayang dengan anjing. Saya ngerti anjing itu pasti tidak tahu saya punya anjing atau enggak, dia tidak ngerti. Tapi instingnya saya yakin memberitahu dia bahwa orang ini adalah orang yang sayang atau penyayang binatang. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian kita semakin tahu bahwa kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk binatang. Karena kebaikan itu membuat nyaman setiap yang menerimanya. Maka saya katakan, wah ini masuk akal ini. Ketika Yesaya itu mengatakan kebenaran atau kebaikan kami cuman seperti kain kotor, di situ sebetulnya Yesaya itu bukan sedang menyanggah ajarannya Rabi Saul. Yesaya itu bukan sedang menyanggah atau mematahkan pengajaran kebaikannya Rabi Saul, bukan. Tapi di situ sebetulnya Yesaya itu sedang menyiratkan satu hal, bahwa dengan modal kebaikan itu tidak cukup untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Tapi mesti ditambah apa saudara? Harus ditambah percaya dan menerima sang pengajar kebaikan itu yang sekaligus sang penyelamat umat manusia yang tidak lain adalah Bapa Yahweh dan Yesua. Jadi tidak cuma modal kebaikan, tapi mesti ditambah menerima sang pengajar itu atau sang pengajar kebaikan itu yang mengajarkan kebaikan kepada kita, yang sekaligus sang pemilik Syamayim atau sang pemilik surga atau sang penyelamat itu sendiri, yang ternyata sang pengajar kebaikan dan sang penyelamat itu pribadinya sama, dan pribadi itu tidak lain adalah Bapa Yahweh atau Yeshua HaMashiach. Nah di sini saudara, kita sekarang bisa melihat satu konsep kebaikan yang berbeda dari Bapa Yahweh dengan konsep kebaikan yang diajarkan oleh iman percaya lain. Sampai di sini saudara, saya ingin memberitahu dulu. Ini perlu dan saya katakan ini penting untuk saya sampaikan karena jangan sampai saudara salah persepsi dengan saya. Kalau saudara perhatikan, saya seringkali membawa pengajaran dari iman percaya lain. Tapi saya ingin memberitahu, ketika saya kritisi pengajaran dari iman percaya lain, saya tidak sedang membenci orang yang mengimani iman percaya itu.
Ya, saudara paham maksud saya? Ketika saya mengkritisi pengajaran iman percaya lain, saya tidak sedang membenci orangnya yang mengimani iman percaya itu, tidak. Misalkan saya mengkritisi pengajarannya kekristenan dan Katolik. Di situ saya tidak sedang membenci orang Kristen dan orang Katolik. Tapi yang saya kritisi adalah pengajarannya. Atau yang sedang saya lakukan itu, saya sedang mengkritisi pengajarannya. Karena apa? Karena pengajarannya keluar dari kitab suci. Pengajarannya tidak sesuai dengan Torah dan tidak sesuai dengan kitab suci. Bukan saya mengatakan, pokok nek ora, saya bukan modal pokoknya saudara. Pokoknya nek ora koyok Torah dan kitab suci kita. Berarti itu salah. Bukan seperti itu maksud saya. Tapi karena saya ngerti Torah itu diterima oleh semua iman percaya manapun. Mau orang itu agamanya Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen sekalipun. Orang dari semua iman percaya, mereka menerima dengan legowo dan dengan pengakuan legowo bahwa Torah itu adalah kitab tertua di dunia ini. Kalau tertua berarti yang pertama atau yang terakhir? Yang pertama. Mereka menerima dan mengakui. Bahkan seorang mantan Katolik yang mu'alaf, yang sekarang jadi ustadz, yang namanya Ustadz Kainama. Dalam pengajarannya di imannya yang sekarang, dia juga mengakui bahwa Torah itu kitab yang paling tua di dunia ini. Sekalipun kemudian ada cocokmologi dan kadokmologinya si Ustadz ini yang ngawur, yang sudah kita bahas bersama-sama beberapa tahun yang lalu. Kalau saudara mau lihat sanggahannya, saudara bisa melihat di YouTube Kehilat kita. Ya, saudara ketik saja Ustadz Kainama. Di situ ada. Ya, jadi saya mesti mengkritisi apa? Karena pengajarannya iman itu tidak sesuai dengan Torah. Tidak sesuai dengan pengajaran yang benar. Maka saya mesti mengkritisi. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah menyerang pribadi orang yang menganut iman percaya itu. Atau saya tidak membenci orang yang beragama Kristen, saya tidak membenci orang yang beragama Islam, saya tidak membenci orang yang beragama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, apapun iman percayanya. Teman-teman saya itu juga banyak dari kalangan iman percaya yang tidak sama dengan saya. Mereka dengan saya baik-baik. Bahkan ketika Kehilat ini membutuhkan bantuan apapun, tidak jarang yang ikut membantu Kehilat ini juga dari orang-orang yang imannya tidak sama dengan saya, saudara. Kalau mereka ikut membantu, apakah balasnya saya mesti jahat kepada orang itu? Saya benci kepada orang itu? Wah, itu namanya saya tidak tahu diri, saudara. Ya, saya tetap baik. Tapi untuk pengajarannya, karena tidak sesuai Torah, tidak sesuai pengajarannya Bapak Yahweh, maka harus saya kritisi. Jadi di sini saudara, kita bisa melihat konsep kebaikan yang berbeda dari Bapak Yahweh dengan konsep kebaikan yang diajarkan oleh iman percaya lain. Kalau iman percaya lain, ngajarnya bagaimana? Berbuatlah baik sebanyak mungkin. Lakukanlah kebaikan sebanyak mungkin supaya kamu selamat. Sekalipun ketika ditanya kepastian keselamatannya, saya perhatikan tidak pernah ada yang berani menjamin, memberi kepastian keselamatan selain Yesua Tuhan kita. Ngajarnya apa? Berbuatlah baik yang banyak, lakukanlah kebaikan. Pokok dengan siapa saja, berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Supaya kamu selamat. Sekalipun saudara, setelah saya perhatikan baik-baik. Ketika ditanya kepastian keselamatannya, tidak pernah ada yang berani memberi kepastian keselamatan ketika sudah berbuat baik. Saya ambil contoh. Ketika ada orang baik atau bahkan orang yang sangat baik itu meninggal,
pemuka agamanya paling banter mengatakan apa ini? Semoga arwah dan amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Paling banter ngomongnya kan seperti ini. Betul tidak saudara? Ya, ada yang berani mengatakan pemuka agamanya, saya yakin dan percaya amal ibadahnya pasti diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada. Saya belum pernah mendengar kata-kata yang seperti itu. Paling banter saya dengar seperti ini. Semoga arwah dan amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Masih apa ini? Masih semoga. Nah, padahal semoga itu sama dengan mudah-mudahan diterima. Tidak ada kepastian untuk diterima. Tapi konsep Bapak Yahweh mengatakan lain. Siapa yang percaya dan menerima Yahweh dan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan hidupnya nurut roh bukan nurut daging, seperti yang dikatakan kitab Romeim 8 ayat yang pertama, orang itu pasti diselamatkan. Kalau mereka soal keselamatannya masih dikatakan apa ini? Semoga, mudah-mudahan diterima. Artinya jelas di situ. Kata semoga itu tidak ada kepastian pasti diterima. Tidak ada. Tapi kalau Bapak Yahweh, konsep keselamatannya Bapak Yahweh bagaimana? Siapa yang percaya kepadaku Yahweh dan Yesua, dia mau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan setelah dia menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya nuruti roh bukan nuruti dagingnya seperti Romeim 8 ayat pertama katakan, maka orang itu pasti diselamatkan. Ya. Yang saya juga sering memberitahu di tempat ini. Yang sangat saya sayangkan, maka saya itu merasa bersyukur sekali saudara. Dulu saya dari Kedar, latar belakang saya Kedar. Saya sholat rutin, saya sembahyang rutin. Tapi di situ ketika saya sembahyang rutin di iman percaya saya yang lama saudara, saya seperti tidak tahu kalau ternyata di situ saya belum mendapatkan jaminan keselamatan. Karena ternyata ketika saya sembahyang saya mengatakan iktinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan itu selalu saya katakan berkali-kali setiap kali saya sholat atau saya sembahyang. Saya waktu itu tidak peka. Kalau saya minta ditunjukkan jalan yang lurus, sedangkan yang dimaksud jalan yang lurus itu jalan ke surga. Berarti kalau saya minta ditunjukkan terus kan saya belum dapat jalan yang lurus itu. Buktinya apa? Saya belum mendapatkan jalan ke surga itu. Karena saya masih minta ditunjukkan. Tapi kalau saya sudah mendapatkan jalan yang lurus atau jalan ke surga, saya akan minta ditunjukkan lagi enggak saudara? Tidak. Pada saat itu, Yesua itu menjawab, kamu minta ditunjukkan jalan yang lurus? Yesua mengatakan, Anoki hadereh, waha emet waha hayim. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebetulnya ini loh, aku jalan yang kamu cari. Aku itu jalan yang lurus yang kamu cari selama ini. Akulah jalan ke surga itu. Dan tidak kebetulan loh saudara. Setelah Yesua mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Yesua melanjutkan dengan kata-kata apa? Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di mana? Di surga. Ada kata-kata surga loh. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa di surga selain melalui Yesua, melalui aku, melalui Yesua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita sekarang bisa melihat konsep kebaikan dan keselamatan yang jauh berbeda yang diajarkan oleh Bapak Yahweh. Maka di sini kalau saudara ingat, saya sering memberitahu apa? Konsep kebaikan yang benar. Kebaikan itu bukan untuk cari keselamatan. Kita melakukan kebaikan bukan supaya selamat. Tapi kebaikan itu kita lakukan karena kebaikan itu adalah manifestasi atau perwujudan sikap dari kita yang sudah diselamatkan Bapak Yahweh.
Artinya karena aku sudah diselamatkan, maka aku harus berbuat baik. Sama enggak dengan aku harus berbuat baik supaya selamat, sama enggak kira-kira? Tidak sama. Bapak Yahweh tidak menerima konsep aku harus berbuat baik supaya selamat, itu tidak menerima. Tapi yang diterima dan diajarkan Bapak Yahweh, aku berbuat baik, aku harus berbuat baik karena aku sudah diapakan? Diselamatkan. Ini satu konsep yang luar biasa loh saudara. Ya, ini satu konsep yang luar biasa. Karena apa? Di dalam konsep keselamatan ini, di situ ada iman kita juga. Ngerti tidak maksudnya saudara? Aku berbuat baik karena aku sudah apa? Selamat. Ketika saudara mengatakan karena aku sudah selamat, itu iman tidak berarti? Iman itu iman kalau saudara sudah diselamatkan, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi ini sama seperti konsep yang luar biasa juga soal ma'asyir atau persepuluhan. Yang saya katakan juga tidak sama dengan konsep memberinya orang dari iman percaya lain. Mereka berbondong-bondong memberi, tujuannya untuk apa ini? Supaya selamat. Tapi konsep kita bukan seperti itu. Bahkan saya sering memberitahu di tempat ini, kalau saudara perpuluhan, saudara mengembalikan milik Bapak Yahweh atau ma'asyir ini, jangan sekali-kali saudara berdoa, Bapak Yahweh berkati aku dong, karena aku sudah perpuluhan. Salah. Perpuluhan itu bukan persembahan. Saudara mesti ngerti ini. Persepuluhan itu bukan persembahan. Tapi persepuluhan itu pengembalian milik Bapak Yahweh. Karena itu bukan milik kita, ya mesti diapakan? Dikembalikan. Gitu loh. Kalau tidak dikembalikan, kitab Maleakhi 3 memberitahu apa? Kita sedang ngapain? Ngerampok miliknya Bapak Yahweh. Tidak hanya mencuri. Tapi kita disebut merampok apa yang menjadi miliknya Bapak Yahweh. Dan di persepuluhan saya seringkali memberitahu apa? Orang kalau memberikan atau mengembalikan milik Tuhan atau perpuluhan, seringkali saya mengajari apa? Berdoalah yang benar. Jangan minta berkat. Tapi berdoalah. Sama Bapak Yahweh ngomong, Bapak Yahweh, hari ini saya bersyukur karena saya bisa mengembalikan milik Bapak Yahweh. Sekian Tuhan. Saudara boleh sebut nominalnya. Terus di situ nanti saudara katakan apa? Bapak Yahweh, saya ingin bulan depan saya bisa mengembalikan milikmu dalam jumlah yang lebih besar dari bulan ini. Nah itu doa perpuluhan yang benar. Tapi kalau saudara perpuluhan doanya minta diberkati, itu salah kaprah. Itu keliru saudara. Yang benar doanya, buat saya Tuhan, bulan depan saya bisa mengembalikan milik Bapak Yahweh dalam jumlah yang jauh lebih besar dari bulan ini. Itu doanya orang yang punya iman. Orang ini artinya ngerti satu hal apa? Kalau bulan depan aku bisa mengembalikan perpuluhan dalam jumlah yang lebih besar, itu artinya income-ku juga lebih besar atau kecil? Lebih besar. Kalau bulan ini masih sedikit karena income-nya masih sedikit. Tapi kalau bulan depan bisa lebih besar itu karena income-nya, omsetnya juga besar. Adanya orang baru bisa mengembalikan milik Bapak Yahweh dalam jumlah yang sedikit karena income-nya masih apa? Sedikit. Tapi kalau income-nya besar, orang itu tentu akan mengembalikan milik Tuhan dalam jumlah yang besar. Itu sikap yang benar tentang persepuluhan seperti itu. Saya selalu berdoa seperti itu saudara. Dan apa yang jadi doa saya selalu didengar dan diberkati Bapak Yahweh. Setiap bulan saya bisa mengembalikan milik Bapak Yahweh. Jumlahnya itu meningkat terus. Karena doa saya begitu. Itu doa yang benar. Tapi lain halnya dengan orang yang awal dengan perpuluhan. Yang kalau dengan persepuluhan itu melakukannya dengan terpaksa. Wah, perpuluhanku kok akeh men toh ki? Persepuluhanku kok banyak sekali toh ini. Gampang, tak doake yuk ya, kita berdoa. Bapak Yahweh, tolong Tuhan Engkau buat bulan depan persepuluhan orang ini jumlahnya lebih kecil dari bulan ini. Orangnya senang, tapi bulan depan dia mengeluh datang lagi. Pak, lah income saya kok sekarang tambah kecil. Lah kowe njaluke apa wingi? Kamu kan mengeluh.
perpuluhan kok gede banget. Wah, iki nyenengke pendetone iki. Ya nyenengke enak-enake gerejane iki. Ya saya gampang, saya tidak mau debat macam-macam. Ya sudah, ayo kita duduk, kita bersehati di dalam doa. Ya, Bapak Yahweh, tolong bulan depan Engkau buat income-nya orang, persepuluhannya orang ini bisa lebih kecil dari bulan ini. Begitu bulan depan dia ngitung keuntungannya, loh, lah kok keuntunganku jauh lebih besar dari bulan lebih besar bulan kemarin ketimbang bulan ini. Orangnya datang, ya saya tinggal ngomong. Lah kemarin waktu kamu perpuluhan bulan kemarin, kamu bilangnya apa? Perpuluhanku kok gede. Nah saya kita jaluke supaya dicilike perpuluhane. Paham kamu? Saya bilang gitu. Oh begitu ya Pak? Iya. Terus tak ajari. Doa yang benar, sikap yang benar ketika mengembalikan milik Bapak Yahweh. Berdoalah. Boleh kamu berdoa, tapi jangan sekali-kali minta diberkati setelah mengembalikan milik Tuhan. Tapi berdoalah supaya bulan depan perpuluhanku jumlahnya bisa lebih besar dari bulan ini. Nah itu doa orang yang imannya itu hidup. Dia paham konsepnya Bapak Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang sering saya beritahu. Ini konsepnya persis dengan kebaikan dan keselamatan. Kalau orang dari iman percaya lain, mereka berbuat baik sekali lagi supaya apa ini? Selamat. Tapi kebaikan yang kita lakukan itu karena apa? Perwujudan sikap kita. Karena aku sudah diselamatkan, maka aku harus berbuat baik. Ini persis seperti doa perpuluhan yang benar konsepnya. Nampaknya seperti terbalik. Tetapi itulah konsep iman yang benar. Jadi yang benar, kebaikan itu manifestasi atau perwujudan sikap dari orang yang sudah diselamatkan. Di situ artinya aku berbuat baik itu karena aku sudah diselamatkan. Bukan supaya aku diselamatkan. Memang saudara, konsep ini kalau kita perhatikan, itu berbanding terbalik dengan konsep yang diajarkan oleh dunia ini. Tetapi saya katakan ketika kita melihat kok ini konsepnya berbanding terbalik ya. Dengan pengajaran tentang kebaikan, keselamatan, dan hal memberi atau mengembalikan milik Tuhan yang diajarkan oleh dunia ini. Ya saya hanya mengatakan, ya inilah konsep kebaikan yang benar. Baik bukan supaya selamat, tapi baik karena kita sudah diselamatkan. Dan kebaikan itu juga Torah, saudara-saudara sekalian. Maksudnya apa? Maksudnya bukankah ketika kita menghormati orang tua itu baik atau tidak? Baik. Kita tidak mencuri baik atau tidak? Baik. Kita tidak membunuh, kita tidak berzina itu juga baik. Bukankah menghormati orang tua, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina itu Torah? Berarti kebaikan itu juga adalah Torah. Jadi kalau orang mengatakan kita tidak perlu Torah lagi, tidak usah pakai Torah lagi. Sesuk nek bodoh kowe sungkem mbek ibumu tak tendiang kowe. Ya toh? Lah buat apa kamu sungkem? Sungkem itu baik atau tidak? Baik. Sungkem dengan orang tua itu baik atau tidak? Baik. Sungkem itu kan artinya menghormati orang tua, betul ya? Tapi dia mengatakan tidak perlu pakai Torah lagi. Lah padahal yang ngajari sungkem ke orang tua, menghormati orang tua itu siapa? Torah. Tapi anehnya mengatakan apa? Kita itu sudah tidak perlu Torah lagi. Ya kemarin di YouTube ada yang komen. Karena orang ngertinya yang ngomong itu Pak Lukas. Torah itu sudah tidak berlaku Om Lukas. Bensin kenapa Pak Lukas ya. Jadi orang seringkali kok gampang ya saya perhatikan ngomong. Apa namanya? Torah itu tidak perlu. Tapi dia sendiri menghormati orang tuanya. Padahal kebaikan yang disebut menghormati orang tua itu yang ngajari siapa? Torah gitu loh. Kalau Torah itu tidak mengajari kebaikan, satu diantaranya menghormati orang tua, dia mau sungkem bagaimana? Artinya dia modal apa? Modal kebaikan apa untuk sungkem gitu loh. Dia tidak akan ngerti artinya sungkem itu apa, dia tidak akan ngerti.
Tapi kalau dia tahu sungkem itu satu kebaikan, karena dengan sungkem orang tua itu artinya aku menghormati orang tua, ya harusnya dia jangan menyingkirkan atau menghapus Torah, saudara-saudara sekalian. Jadi dari sini sekali lagi kita bisa melihat bahwa kebaikan itu sudah ada sejak Torah itu ada. Dan semua iman percaya mengakui bahwa Torah adalah kitab tertua di dunia ini. Berarti kalau kitabnya iman percaya lain juga ngajari kebaikan, sebetulnya itu niru siapa, saudara? Niru Torah gitu loh. Ini bukan klaim sentimen, bukan. Tapi semua orang dari semua iman percaya mengakui kitab tertua di dunia ini memang Torah. Ya, memang Torah itu sudah tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diganggu gugat. Dan itu memang pengakuan yang tulus dan keluar dari dasar jantung hati mereka. Dari iman percaya manapun. Torah itu kitab paling tua. Nah, kalau Torah yang adalah kitab tertua itu ngajari kebaikan, kalau ada kitab yang turun setelah Torah yang umurnya ratusan tahun setelah Torah ngajari kebaikan, berarti kitab itu nurun atau niru siapa? Ya niru Torah. Karena hulunya itu Torah, otomatis hilirnya juga ikut Torah. Air dari hilir, bisa ada air di hilir itu karena di hulu ada apa? Ada air juga, kan begitu. Airnya sama enggak dengan air yang dari hulu yang ada di hilir ini? Sama, karena sumbernya satu dari Torah. Karena memang Torah itu sumber segala pengetahuan. Tapi sayang, yang pertama Torah, Nevi'im dan Ketuvim itu diacak-acak oleh bapak-bapak gereja. Dan Torah juga Nevi'im dan Ketuvim itu sayang juga ditolak oleh gereja dan orang-orang Kristen. Waduh, sayang ini sebetulnya ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya yang ingin Bapak Yahweh katakan juga soal kebaikan. Bahwa sesungguhnya kebaikan adalah anugerah Elohim bagi kita. Yang adalah orang goyim yang telah dientenkan ke pohon zaitun penuh getah atau ke akar Ibrani. Di mana pohon zaitun penuh getah atau akar Ibrani itu ditunjuk oleh Bapak Yahweh untuk mengajarkan kebaikan juga kepada kita. Coba kita buka bersama-sama. Di dalam kitab Romiim atau kitab Roma pasal ke-11 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Romiim 11, 17, 18 di situ dikatakan, namun jika beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu yang menjadi pohon zaitun liar dientenkan, itu bukan dicangkokkan saudara, keliru ya terjemahannya. Kamu yang menjadi pohon zaitun liar dientenkan di antara mereka dan kamu menjadi teman sekutu bagi akar dan bagi getah pohon zaitun itu, maka jangan apa itu? Janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Dan jika kamu bermegah, bukanlah kamu yang menopang akar itu, tetapi akar itu yang menopang kamu. Saudara, yang saudara lihat di depan ini, batang yang ada di atas ini, inilah kita. Yang saya sebut kita itu adalah pohon zaitun liar. Karena kita goyim, kita orang di luar orang Yahudi. Kita itu pohon zaitun liar. Nah, ini gambaran pohon zaitun yang penuh getah alias akar Ibraninya. Sekarang kita itu sudah dientenkan, bukan dicangkok ya saudara ya. Kalau dicangkok itu salah. Karena kalau dicangkok kita tidak diputus lalu ditempelkan ke sini tidak. Kalau dicangkok itu cuman batang kita dikuliti, dikasih tanah, disirami, ditunggu sampai keluar akarnya, dipotong, lalu ditanam di tanah. Tapi karakteristik rasa, terus karakteristik buahnya, pohonnya masih sama enggak dengan yang lama? Masih sama, karena cuma apa? Dicangkok. Yang benar itu dienten seperti ini atau diokulasi. Itu juga benar, sambung pucuk. Enten itu sambung pucuk seperti ini. Kita
dipotong dari akar kita yang lama, yang disebut akar pohon zaitun liar. Terus yang di pohon zaitun penuh getah ini disigar, dibelah, lalu kita ditancapkan ke situ. Nah, tapi perlu saudara ketahui juga, saudara itu punya satu pemberian yang luar biasa dan istimewa dari Bapak Yahweh. Saudara perhatikan, batang ini bekas sayatan potongan atau asli ini, batang utuh ini, kira-kira. Yang bawah ini bekas potongan atau bekas sayatan atau batang utuh? Bekas potongan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang dipotong ini? Israel. Yang dipotong ini orang Israel. Maka saya pernah memberitahu apa? Kitab suci itu memberitahu kepada kita dengan jelas bahwa kekerasan jantung bangsa ini atau bangsa Israel akan terjadi sampai penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Perhatikan kata bangsa-bangsa. Bahasa Ibrani-nya bangsa-bangsa apa ini? Goyim. Sampai penggenapan goyim tiba, itu akan terjadi. Orang-orang Israel itu akan mengeraskan apanya? Jantungnya. Untuk apa? Menolak Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, orang-orang Israel, sementara mereka dikasih kesempatan untuk berbalik tesufah kepada Bapak Yahweh dan menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sementara itu mereka dipotong dulu, saudara. Nah, anugerah keselamatannya begitu dipotong begini, sekarang sudah tidak lagi eksklusif miliknya orang-orang Yahudi. Ya, kita mesti ingat bahwa pada mulanya keselamatan itu sebetulnya eksklusif miliknya orang-orang Yahudi. Tapi begitu Yesus mati di kayu salib, menebus jiwa setiap orang, sejak saat itu keselamatan tidak lagi eksklusif miliknya orang-orang Yahudi, tapi apa? Terbagi untuk semua orang dari semua bangsa. Maka sembari orang-orang Israel Yahudi yang masih mengeraskan menolak Yesua ini dikasih kesempatan untuk menerima Yesua, atau saya sebut dikasih kesempatan untuk tesufah, dipotong dulu. Ya, kasih kesempatan goyim untuk masuk ke akar Ibrani. Maka kita, saudara dan saya itu sekarang ditancapkan ke akar zaitun yang penuh getah ini, ke batang pohon zaitun yang penuh getah, yang di bawahnya ini ada akarnya yang kuat. Maka sejak saat itu, akar dari pohon zaitun yang penuh getah itulah, atau akar Ibrani itulah, yang saat itu memberi asupan makanan untuk iman dan kerohanian kita. Jadi sekarang yang ngasih makanan iman kita akar Yunani atau Ibrani? Akar Ibrani. Nek sudah ngerti akar Ibrani, ya saudara jangan panggil-panggil nama yang dari Yunani lagi. Ya, jangan Natalan lagi tanggal 25 Desember. Kalau saudara sudah menerima Bapak Yahweh, saudara terima Yesua, saudara sudah dibaptis pembaruan di dalam nama Yahweh Yesua, ya saudara jangan Natalan lagi 25 Desember. Saudara dan saya itu punya hari raya sendiri. Berapa jumlahnya? 7 hari raya. Nih di depan monitor ini ada 7 hari raya kita. Itu yang harus kita rayakan. Jangan malah Pesah Paskah saudara datang ke Pesahnya Yunani. Itu kan Pesah yang ngawur. Kenapa saya berani mengatakan Pesahnya kekristenan itu salah, bahkan ngawur? Karena Pesah itu sejatinya untuk memperingati kematiannya Yesua. Tapi Paskahnya Kristen untuk apa? Memperingati kebangkitannya Yesua. Nah, itu ngawurnya di situ. Nek sudah ngerti salah ngawur, ya jangan saudara ikuti. Saudara punya hari raya sendiri, ya ikutilah hari raya saudara sendiri. Jangan malah saudara jalan-jalan ke gereja lain melu Paskahan. Neng gereja liya lah ndak bener. Yang saudara ikuti bukan Paskahan itu. Gitu loh. Jadi hati-hati. Jangan sampai meterai keselamatan yang sudah saudara terima melalui baptisan pembaruan itu luntur. Dan kalau luntur lama-lama akan apa? Lama-lama akan hilang. Hati-hati.
Jangan kita malah datang ke acara Paskahan yang keliru. Kita punya Paskah sendiri. Tanggalnya pun sudah ditetapkan. 14 bulan pertama atau bulan Nisan. Tahun ini jatuh pada tanggal berapa? Ikuti itu. Mau jamnya kapanpun ikuti. Itu yang benar, saudara. Tapi kalau saudara ikut ke Paskahannya Kristen, oh ya sudah, salah kaprah. Tidak ada artinya saudara datang ke tempat itu. Malahan di mata Bapak Yahweh, saudara itu dideteksi apa? Sedang datang ke tempat pelacuran. Ngerti tak? Sekalipun yang dilacurkan itu bukan tubuh fisik saudara, tapi iman saudara sedang dilacurkan. Saudara mesti ingat, Bapak Yahweh itu sampai memproklamirkan dirinya sebagai Elohim yang cemburuan. Nah, cemburuan saudara datang, ya toh, istri saudara atau suami saudara datang ketemu mantan pacar, ini di silaturahim. Loh, silaturahmi kok ning nggone hotel. Loh, ndak apa-apa, ini silaturahmi. Saya tanya, silaturahmi ning Sunan Kuning. Loh, iki silaturahmi apa silaturahim? Ya, saya tanya. Itu silaturahim, bukan silaturahmi itu. Kira-kira seperti itu perasaan Bapak Yahweh ketika saudara itu datang ke tempat yang tidak meninggikan nama Yahweh. Jangankan saudara ibadah. Saudara ngasih persembahan. Persembahan saudara mau 500.000 perak. Saudara kasih di tempat yang tidak meninggikan nama Yahweh. Saudara itu sudah dianggap apa? Membantu kejahatan. Ya, saya sering memberitahu di tempat ini. Kalau saya tidak salah ingat, kasusnya sekitar tahun 65. Saya memang belum lahir tahun itu. Tapi saya belajar sejarah. Saya cek ketika ada orang yang memberitahu bahwa pada saat itu ada satu kejadian yang berkaitan dengan PKI dan anak organisasinya PKI. Waktu itu ceritanya PKI itu punya anak organisasi, cuman saya lupa namanya. Kalau tidak salah namanya Baperki atau apa-apa gitu loh. Ya, orang-orang yang kelahiran tahun di bawah 65 mungkin ngerti. Baperki itu dikasih tugas PKI apa? Nyari dana. Nah, dia nyari dananya mana? Ke rumah-rumah, ke toko-toko, semua orang Indonesia. Terus habis orang ngasih bantuan, dicatat nomor 1. Namanya siapa? Kalau dia punya toko, catat tokonya apa? Jalan apa alamatnya? Ngasih sumbangan berapa? Sudah, begitu dapat banyak dikumpulkan. Begitu PKI ditumpas. Saat itu anak organisasinya itu ikut ditumpas. Dan begitu ditumpas, ketemu buku sumbangannya ini, saudara. Begitu buku sumbangannya ini dibaca, dilihat, langsung dikerahkan supaya orang-orang yang nyumbang ini ditangkap semua. Pada saat ditangkap mereka diomongin apa? Kamu sudah membantu kejahatan. Padahal orang-orang yang nyumbang ini ngerti enggak dia sedang nyumbang untuk PKI, ngerti enggak? Enggak tahu, saudara. Tapi dianggap membantu kejahatan. Jadi soal persembahan, itu juga Bapak Yahweh itu spesifik loh. Di dalam kitab suci, kalau tidak salah di dalam kitab Bemidbar atau Bilangan, di situ dikatakan, ke tempat di mana namaku ditegakkan. Namaku itu berarti nama siapa? Nama Yahweh. Ke tempat di mana nama Yahweh itu ditegakkan, disitulah kamu harus membawa persembahan-persembahanmu, persepuluhan-persepuluhanmu, persembahan hunjukanmu, dan persembahan tatanganmu, dan sebagainya. Jadi soal persembahan, saudara ngasih 100 perak. Hukumannya itu sama, saudara, di mata Tuhan. Saudara, yang pertama pasti dianggap akan membantu kejahatan. Akan dianggap membantu kejahatan. Ya, jadi hati-hati. Kalau sekarang coba saya ingin tanya, saudara renungkan, tidak usah dijawab sing gembar-gembor. Saudara coba renungkan. Ini saudara, ya toh, liar, zaitun liar, goyim yang pasti tidak selamat kalau tidak ditancapkan ke sini. Sekarang begitu ditancapkan ke sini, saudara pasti mendapatkan karunia keselamatan. Bersyukur sekali tidak kira-kira saudara? Ya, bersyukur tidak kira-kira? Harusnya saudara sangat bersyukur.
Ini tidak semua orang loh ditancapkan. Buktinya ada orang-orang yang kita lihat sampai sekarang. Apa itu? Yahweh. Apa itu Yesus? Pokok sing bener Allah dan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Kan begitu. Ada enggak yang seperti itu? Banyak. Itulah orang-orang yang bukan batang ini. Tapi batang ini siapa? Satu di antaranya saudara dan saya. Goyim yang ditancapkan ke akar zaitun yang penuh getah. Luar biasa enggak? Maka saudara ngerti, perhatikan baik-baik. Maka dengan demikian, begitu kita ditancapkan ke akar pohon zaitun yang penuh getah ini, sekarang saudara dan saya, saudara ngerti? Saudara dan saya itu setara dengan orang-orang Yahudi. Apa ndak hebat itu? Saudara dan saya sekarang setara loh dengan orang-orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi itu dikenal dunia. Orang yang otaknya paling brilian, paling cerdas sedunia ini. Mana itu? Orang Yahudi. Yang menemukan chip. Sehingga gambar-gambar di televisi ini bisa bergerak. Kalau dipikirkan ini kan listrik. Nyata listrik 220 volt masuk ke TV ini jadi gambar. Dirubah dulu sama apa? Chip. Chipnya ini siapa yang menciptakan? Orang-orang Yahudi. Saudara-saudara sekalian. Saudara bisa melihat gambar di sini. Saudara bisa melihat LCD proyektor, AC dan semua peralatan elektronik ini. Nek dipikirkan listrik ini. Listrik tapi dipecet iso muni. Lah nek ngendi sono setane iki. Ya toh? Tapi ini kan teknologi canggih. Siapa yang menciptakan ini? Bapak Yahweh melalui otaknya siapa? Orang Yahudi. Dan saudara mesti ngerti. Begitu sekarang kita ditancapkan ke akar zaitun yang penuh getah ini. Perhatikan baik-baik. Saudara dan saya sekarang sudah setara dengan orang-orang Yahudi. Apa ndak bangga saudara? Nek saya bangga. Nah kalau saya diomongi sekarang saya setara dengan orang Yahudi. Wah itu satu kebanggaan buat saya. Sekalipun tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Kan begitu. Tapi kita mesti bangga. Karena kita sekarang sudah setara dengan orang-orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang Bapak Yahweh ingin beritahukan kepada kita. Bahwa sesungguhnya kebaikan itu anugerah Elohim bagi kita orang Goyim. Yang sudah dientenkan ke pohon zaitun yang penuh getah. Di mana pohon zaitun itu Bapak Yahweh tunjuk. Untuk kemudian mengajarkan segala sesuatu yang baik kepada kita. Jadi dengan kata lain saudara, kalau Bapak Yahweh itu tidak menancapkan kita ke sumber yang Bapak Yahweh pilih atau ke sumber yang benar, kita tidak akan pernah tahu apa itu kebaikan. Dan kalau kita tidak tahu apa itu kebaikan, kira-kira bisa enggak kita itu melakukan kebaikan saudara? Tidak bisa. Karena kita tentang kebaikan buta. Kita tidak ngerti apa-apa. Kalau saja Bapak Yahweh saat itu tidak menancapkan kita ke akar zaitun yang penuh getah itu. Kita tidak akan pernah ngerti. Apa sih itu yang namanya kebaikan? Tidak ngerti. Dan otomatis kalau kita tidak ngerti apa itu kebaikan, kita juga tidak akan bisa melakukan apa yang disebut dengan kebaikan. Maka di dalam Kitab Romiim, Roma 11 ayat 18 tadi, Bapak Yahweh melalui Rabi Saul itu wanti-wanti. Dikatakan apa? Maka janganlah apa itu? Bermegah terhadap cabang-cabang itu. Ini loh, jangan kita itu dumeh. Mentang-mentang sekarang, walaupun tadi saya memberitahu ya, sekarang begitu saudara ditancapkan ke akar zaitun yang penuh getah ini, kita sudah setara dengan orang Yahudi. Tapi di situ Bapak Yahweh melalui Rabi Saul juga ngomong, kalau kamu sudah setara dengan bangsa pilihanku, ojo dumeh, jangan mentang-mentang. Maka di situ dikatakan apa? Janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Dan jika kamu bermegah, ini ya kita diomongnya apa? Nek kamu meh mentang-mentang. Bukanlah kamu yang menopang akar itu, tetapi akar itulah yang menopang kamu. Artinya kita itu bisa saya katakan dinunut kayak kesini, kudune matur nuwun, terima kasih, gitu loh.
Nah heran saya ada orang yang sudah ditancapkan ke sini, bukannya terima kasih ikut polanya akar Ibrani, malah masih ikut polanya Kristen. Lah iki piye ini orang ini? Dia sudah mesti selamat dapat pengetahuan-pengetahuan yang baru, yang dahsyat luar biasa yang bisa menyelamatkan orang itu. Lah kok malah melu datang ke Natalan 25 Desember. Golek ndok ning suket. Nah ini piye maksudnya ini ya? Heran saya. Padahal telur yang dicari itu siapa sebetulnya? Setan. Ngerti enggak? Yang namanya siapa? Dewi Asitoret. Ngerti? Maka orang Kristen kalau Paskah selalu mengucapkannya apa? Happy Easter. Easter itu dari kata Asitoret. Toret itu sopo? Setan. Ora usah ngomong dewa-dewinan. Asitoret itu setan, saudara. Tidak usah dipelintirnya Dewi saya kapien. Dewa mau Dewi itu disebutkan kitab suci apa? Sebab ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Dan berhala itu siapa? Setan. Gitu loh. Lah padahal dok telur yang dicari itu setan. Berarti nek nemu aku entuk setan. Sama aja begitu saudara. Ngerti enggak? Tapi bangga entuk ndok. Aku tadi dapat telur 10 loh. Nah, berarti entuk setan 10. Lah setan digobalik, parahnya lagi dimakan lagi. Piye jajal itu? Ya toh? Sudah dibawa pulang dengan kebanggaan, setannya kan dilukis macam-macam itu. Ada yang dikasih kumis. Jadi setan itu ganteng itu cuma pas Paskah tak pikir ya. Karena digambar, dikasih kacamata, kasih kumis, dikasih topi, dikasih jenggot. Habis itu dimakan. Lah padha mangan setan kuwi. Ya toh sama aja makan setan, saudara-saudara sekalian. Tapi anehnya masih ada yang ikut seperti itu. Sudah percaya Bapak Yahweh, isih mangan setan. Nah ini bagaimana coba? Jadi saudara renungkan baik-baik. Jangan sampai saudara dicabut dari sini. Ya, jangan sampai saudara dicabut dari batang pohon zaitun yang penuh getah ini. Karena ini yang menyelamatkan kita sekarang saudara-saudara sekalian. Luar biasa enggak ya? Bapak Yahweh mau menyelamatkan kita goyim. Ya yang enggak dianggap. Saudara mesti ngerti loh. Yang dianggap Bapak Yahweh saat itu cuman orang-orang Yahudi. Cuman orang-orang Israel. Artinya yang dapat prioritas di mata Bapak Yahweh untuk keselamatan itu cuman orang-orang Yahudi. Tapi untuk menyelamatkan kita goyim yang tidak ada apa-apanya. Sampai orang Yahudinya mesti dikalahkan dulu. Tak singkir kesik sedilu orang Yahudinya. Supaya goyim itu juga bisa diselamatkan. Kalau saudara tidak merenungi ini dalam-dalam. Dan saudara mengambil sikap untuk membalas kebaikan Bapak Yahweh. Terus terang saya tidak yakin. Nanti pada saat Yesus datang. Akan sangat sulit untuk saudara masuk dalam barisan orang-orang yang akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Yahweh saat itu tidak menancapkan kita ke akar sumber yang dipilih Bapak Yahweh, maka kita tidak akan pernah tahu apa itu kebaikan. Dan otomatis kita juga tidak akan bisa melakukan kebaikan. Tapi setelah kita dientenkan ke akar sumber, baru kita goyim yang tadinya tidak tahu apa-apa, sekarang kita jadi mengenal kebaikan. Kita tadinya goyim yang tidak mengenal kebaikan. Begitu kita dientenkan, saat itu kita jadi mengenal kebaikan. Dan yang pasti, kita yang tadinya goyim yang tidak baik, sekarang menjadi goyim yang baik. Nah, mungkin saudara, setelah saudara melihat caption yang ada di depan ini, mungkin di situ saudara berpikir, Pak, kenapa kita orang goyim itu harus menerima Bapak Yahweh dulu, dan harus dientenkan ke pohon zaitun penuh getah dulu, baru bisa mengenal kebaikan yang sesungguhnya. Mungkin sampai di sini tadi saya menerangkan, ada di antara kita mungkin yang berpikir, wah itu kan cuman klaimnya Pak Nino. Karena Pak Nino saking bangganya dengan akar Ibrani, makanya ngeklaim begitu.
Maka di sini saya angkat, barangkali ada yang bertanya seperti ini. Bahwa kalau mau selamat itu mesti dientenkan ke akar zaitun yang penuh getah dulu. Nah, kenapa kita orang goyim itu harus terima Bapak Yahweh dulu dan harus dientenkan ke pohon zaitun penuh getah dulu, baru bisa mengenal kebaikan yang sesungguhnya. Ini semua tidak lain karena pada dasarnya orang goyim tidak mempunyai kodrat atau sifat dasar yang baik. Jadi kenapa orang kalau mau mengenal kebaikan yang sejati, yang benar, harus dientenkan ke akar Ibrani dulu. Karena pada dasarnya orang goyim, orang di luar Yahudi, itu tidak mempunyai kodrat atau sifat dasar yang baik. Tapi sifat dasarnya goyim apa ini? Buruk. Buktinya apa? Sifat dasarnya orang goyim itu buruk. Goyim itu dari kata goy, yang artinya bangsa. Goyim itu dari kata goy, ini ya, goy yang artinya apa? Bangsa. Kalau saudara lihat di sini ada imbuhan im di sini jamak, artinya jadi bangsa. Pertanyaannya sekarang, siapa bangsa-bangsa yang dimaksud di sini? Bangsa-bangsa yang dimaksud di sini tidak lain adalah orang atau bangsa yang tidak menyembah Yahweh, yaitu bangsa pagan atau bangsa penyembah berhala. Nah, ini kita yang mesti ngerti, saudara. Bahwa goyim itu definisinya apa? Orang atau bangsa yang tidak menyembah Yahweh. Bahkan saya tidak perlu mengangkat kata goyim, kata dalam bahasa Ibrani, untuk menjelaskan goyim itu bangsa-bangsa. Kalau saudara ketik kata Gentiles, ya, orang di luar, bukan orang percaya, oleh kitab suci itu disebut dengan kata Gentiles. Saudara ngerti? Di dalam kata Gentiles itu tidak ada kandungan kata Yahudi. Tidak ada. Jewish itu tidak ada. Tapi anehnya ketika kata Gentiles itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahannya itu bunyinya bisa apa? Orang yang bukan Yahudi. Anehnya begitu, saudara. Padahal di kata Gentiles ada kata Yahudi? Tidak ada. Tapi ketika diterjemahkan, translate itu bisa ada terjemahan orang yang bukan Yahudi. Itu loh. Nah, jadi sekarang kita ngerti yang dimaksud orang goyim itu orang atau bangsa yang tidak menyembah Bapak Yahweh. Siapa mereka? Mereka tidak lain adalah bangsa pagan, bangsa penyembah berhala. Nah, lalu apa kaitannya antara penyembahan berhala dengan sifat dasarnya orang goyim yang buruk? Jelas bahwa berhala itu adalah setan. Kita lihat kaitannya pelan-pelan. Saya mundur dulu. Goyim itu siapa? Bangsa penyembah apa ini? Berhala. Ini kata kuncinya. Goyim itu berarti bangsa pagan atau bangsa penyembah berhala. Nah, jelas bahwa berhala itu siapa? Setan. Dan yang setan ajarkan apa ini? Kebaikan atau kejahatan? Kejahatan. Mbok itu kejahatannya dikemas dengan kebaikan. Tetap intinya apa? Kejahatan. Saya ambil contoh seperti kasusnya siapa? Adam dan Hawa. Pada waktu nahas itu mendekati Hawa, dia ngomong apa, saudara? Hawa ini kan ngomong, si nahas ngomong, Hawa itu buah itu dimakan saja, itu enak itu. Hawa ngomong, Hawa ingat sudah dipesani Bapak Yahweh, semua buah di taman ini boleh kamu makan, terkecuali buah dari dua pohon itu. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan buah dari pohon kehidupan. Jangan kamu makan buahnya. Terus Hawa ngomong sama si nahas. Ya toh? Dia ngomong apa? Kami tidak boleh makan buah yang itu. Si nahasnya ngomong apa? Boleh. Oh salah, bukannya tidak boleh. Justru kalau kamu makan, kamu akan hidup selamanya. Dipelintir seperti itu. Ini yang saya sebut sebagai kejahatan yang dikemas dengan kebaikan. Jadi setan itu ajarannya cuma satu. Apa ini? Kejahatan. Dan ajaran kejahatan itulah yang membuat perilaku orang goyim itu jadi
buruk alias tidak mengenal yang namanya kebaikan. Jadi saudara, kita yang juga goyim, kalau sekarang kita bisa berbuat baik, itu tidak lain karena ada yang mengajarkan. Siapa itu yang mengajarkan? Tidak lain yang mengajarkan adalah Bapak Yahweh dan Yesua melalui akar iman kita yang sekarang, yang ditunjuk Bapak Yahweh untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita sudah ngerti sekarang, kita bisa berbuat baik itu karena ada yang ngajari kita, ya ndak usah pamer. Kalau bahasanya kitab Romiim 11 ayat 18 atau bahasanya Rabi Saul, itu dikatakan apa? Kalau kamu bisa berbuat baik, jangan bermegah gitu loh. Jangan sombong. Nggak usah pamer, nggak usah ditunjuk-tunjukin. Karena apa? Karena kitab suci itu sudah memberitahu bahwa kebiasaan menunjukkan kebaikan itu kebiasaannya orang fasik. Nah ini yang saudara mesti ngerti. Kebiasaan menunjukkan kebaikan. Habis ngasih makan tukang becak, ngasih makan pemulung, anak jalanan, terus update status. Habis ngasih makan tukang becak, nih. Ya toh? Upload di Facebook, lagi bagiin nasi untuk tukang becak. Di-upload. Lagi bakti sosial nih. Dan sebagainya. Dan nih yang sebagainya. Nggak usah pamer. Nggak usah ditunjuk-tunjukkan. Saudara ngerti? Menunjuk-nunjukkan kebaikan. Pamer kebaikan itu kebiasaannya siapa coba? Kebiasaannya orang munafik. Wah mosok toh Pak? Ya coba kita baca yuk. Kita buka Matius pasal 6 ayat yang kelima. Matius pasal 6 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, dan ketika engkau berdoa, janganlah menjadi seperti orang-orang apa itu? Munafik. Ini bisa ketemu durung? Sing dibuka apa iki? Primbon. Ayo buka coba Matius 6 ayat 5. Saudara simak. Ya, Matius atau Matius 6 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, dan ketika engkau berdoa, janganlah menjadi seperti apa itu? Orang-orang munafik. Karena apa? Mereka itu suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga-sinagoga dan di mana? Di sudut-sudut jalan raya, sehingga mereka apa itu? Terlihat oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya Yesua berkata kepada mereka bahwa mereka telah menerima upahnya atau pahalanya. Itu loh. Berdoa itu sesuatu yang baik atau tidak, saudara? Sesuatu yang baik. Jadi jelas di sini Bapak Yahweh itu tidak suka kebaikan kita itu ditunjukkan. Dengan kata lain, kalau tangan kananmu kasih, tangan kirimu tidak perlu tahu. Tangan kananmu itu ngasih apa, ngasih ke siapa itu tidak perlu tahu. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir. Yang Bapak Yahweh ingin katakan melalui Yesaya dan Rabi Saul soal kebaikan juga adalah bahwa kebaikan yang sejati adalah keberanian mengingatkan, menegur dan menempelak kesalahan atau dosa seseorang. Inilah yang dimaksud dengan jangan takut kotor, karena kotor itu baik. Kotor di mata manusia karena berani menegur dan mengingatkan kesalahan, tapi suatu kebaikan di mata Bapak Yahweh. Jadi yang dimaksud kebaikan oleh Bapak Yahweh itu bukan pada saat saudara menunjukkan apa? Saya Tuhan hari ini habis ngasih makan tukang becak. Habis ngasih makan pemulung anak jalanan. Bukan itu. Kebaikan yang diperhitungkan Bapak Yahweh itu bukan itu. Tapi apa ini? Kebaikan yang diperhitungkan Bapak Yahweh itu apa? Keberanian mengingatkan, menegur dan menempelak kesalahan atau dosanya orang. Nah inilah yang dimaksud jangan takut kotor, karena kotor itu baik. Karena apa? Kotor di mata manusia karena berani menegur dan mengingatkan kesalahan, tapi kotor kita itu suatu apa ini? Kebaikan di mata Bapak Yahweh. Jadi kalau saudara mau dianggap baik sama Bapak Yahweh, saudara ngomong sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, saya baru saja melihat teman saya ini hidupnya tidak benar. Lalu di situ
saya tegur orang itu, saya ingatkan orang itu, supaya dia kembali dan bertobat, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak benar lagi. Kalau saudara dalam tanda kutip tunjukkan atau pamer seperti ini kepada Bapak Yahweh, di situ Bapak Yahweh itu baru jempol. Apalagi kalau yang saudara tegur, itu orang yang sering kasih saudara duit. Cuman biasanya orang kalau sudah dipopok duit, mulutnya diem. Ya toh? Biasanya kan begitu saudara. Benar tak? Benar atau benar nih? Lah iya. Biasanya orang yang sudah dipopok duit, mulutnya diem. Saya sering melihat yang model begitu. Ngerti orang yang ngasih duit itu tidak benar, tapi karena, tapi aku sering dikasih duit. Aku sering dikasih duit sama orang itu. Nah ini nanti nek tak tegur, bisa-bisa ATM berjalanku macet, listriknya mati. ATM berjalanku macet, berhenti sampai di situ. Seringkali seperti itu saudara yang terjadi. Tapi kalau saya selalu berusaha melakukan kebalikannya. Buat saya, jangankan ngasih berkat besar. Katakanlah, saudara di tempat ini ada yang baru bisa memberikan persembahan 2.000. Dan misalkan saya tahu 2.000 itu persembahan saudara. Saya kan tidak ngerti ya, persembahan saudara berapa saya tidak tahu. Tapi katakanlah saya tahu saudara ngasih persembahan 2.000. Perlakuan saya dengan orang yang ngasih persembahan puluhan juta pasti sama. Karena apa? Buat saya konsepkan begini. Semakin besar orang itu mengembalikan milik Bapak Yahweh, semakin besar orang itu mempersembahkan untuk Bapak Yahweh, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang bisa saya sebut orang itu juga sedang ngasih makan saya. Maka saya pun juga akan semakin peduli dengan orang itu. Nah peduli yang saya tunjukkan apa? Kalau orang itu salah, saya tidak akan segan-segan untuk mengingatkan orang itu. Maka saya tidak peduli saudara. Orang itu semakin besar persembahannya, perhatian saya, kasih saya dalam hal mengingatkan dan menegur orang itu kalau salah akan semakin besar. Artinya saya akan semakin galak malahan, gitu loh. Saya akan semakin berani. Itu saudara-saudara sekalian. Nah sikap kita harusnya seperti itu. Jangan malah kalau kita sudah dipopok duit, ngerti orang itu salah, mulutnya diam bungkam, tidak berani negur. Lah nanti kalau tak tegur, dia tidak ngasih uang aku lagi. Saya cuma mau tanya, memang sumber kehidupanmu dari orang itu. Bagaimana kalau orang itu mati? Berarti dengan kata lain, mati sudah sumber kehidupanmu. Lah begitu. Tapi kalau kita mengandalkan Bapak Yahweh, Bapak Yahweh itu Tuhan kita yang hidup. Dia tidak mati. Yesua pun yang adalah Yahweh membuktikan. Dia mati tapi pada hari yang ketiga Yesua bangkit dan dia hidup sampai hari ini. Dan saya percaya Yesua itu rohnya ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini saudara. Ya, itu sumber kehidupan kita. Kalau kita berharap sama Bapak Yahweh Tuhan Yesua, sumber kehidupanmu itu akan lanitsah, akan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sumber kehidupanmu akan kekal. Tapi nek manusia yang jadi ATM jalan saudara, manusianya mati, ATM-nya melu mandek apa? Mandek, wong pinnya yang punya orang itu yang mati, gitu loh. Jadi jangan pernah kita itu takut kotor karena kotor itu ternyata baik. Kotor di mata manusia karena berani menegur dan mengingatkan kesalahan, tapi suatu kebaikan di mata Bapak Yahweh. Coba saudara perhatikan. Ketika presiden dan orang-orang jujur di negeri ini mau membersihkan birokrasi yang amburadul, yang syarat dengan korupsi. Kalau saudara perhatikan begitu presiden dan orang-orang jujur negeri ini mau membersihkan birokrasi negeri ini yang syarat dengan korupsi, orang-orang yang korupsi pada ngamuk saudara. Karena apa? Karena lahan korupsinya diapain? Diusik. Apa yang dilakukan presiden dan orang-orang jujur negeri ini? Saya sebut ini kotor di mata koruptor. Tapi bukankah itu sesuatu yang baik di mata kita orang-orang yang mencintai kejujuran?
Betul enggak saudara kira-kira? Di mata koruptor, kotor enggak itu? Kotor. Tapi buat orang-orang yang mencintai kejujuran, itu sesuatu yang baik, saudara-saudara sekalian. Jadi pada pagi hari ini, sebagai pesan firman Elohim yang kita dengar, melalui tema yang kita angkat pada pagi hari ini, jangan takut kotor karena kotor itu baik. Kita diberitahu, jangan pernah kita takut kotor untuk yang pertama, untuk kebenaran Bapa Yahweh, Yesua, dan Torah. Orang mau mengatakan kita sesat, kita salah arah karena kita menyembah Yahweh, Yesua, dan melakukan Torah. Lalu orang mengatakan apa? Orang kok senang dikungkung, dikerangkeng sama Torah. Biarkan saja. Kalau saya punya prinsip begini, anjing menggonggong, tinggal lari. Oh, bukan kafilah berlalu, kuwi sing kuno, sing anyar apa peribahasanya gitu bunyinya. Anjing menggonggong tinggal lari. Nek asu njego ki artine me apa? Me brakot. Saudara ndak lari ya dibrakot. Jadi yang benar anjing menggonggong tinggal lari. Biarkan saja. Ben jegok-jegok dewe gitu loh saudara ya. Lalu yang kedua, jangan takut mengingatkan orang. Kalau orang itu masih menyembah di luar dua nama ini, di luar dua nama Yahweh, itu artinya tidak selamat. Jangan pernah kita takut mengingatkan yang seperti ini. Apa yang kita ingatkan itu akan kotor di telinganya orang yang masih fanatik dengan sesembahan yang dari Yunani dan dari Arab. Tapi saudara mesti ngerti, itu sangat baik di mata dan telinga Bapa Yahweh. Kemudian jangan juga takut kotor karena terus mengingatkan orang untuk mencintai, mengasihi, dan melakukan Torah. Seperti yang saya lakukan. Saya tidak cuma mengingatkan di tempat ini, saudara. Jangan main-main. Kalau sudah sama Bapak Yahweh, saudara bilang mau taat Torah, ya taatan. Ya, jadi jangan takut kotor karena terus mengingatkan orang untuk mencintai, mengasihi, dan melakukan Torah. Karena apa? Karena kotornya kita untuk kebenaran, itu kebaikan di mata Bapa Yahweh. Amin. Kotornya kita untuk kebenaran, itu kebaikan di mata Bapa Yahweh. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa, kita akan akhiri firman pada pagi hari ini. Haleluya.